Pengen tahu sih Pak, sebenarnya nanti dana IPO ini kalau nggak salah sekitar 60 miliar ya. 60 ya, 60 sekian. Itu direncanakan untuk pengembangan apa aja sih Pak? Yang pertama pasti kita akan meningkatkan supply chain kita. Yang untuk memperkuat itu tadi. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita pasti akan melakukan perkembangan untuk outlet-outlet kita sendiri. Dalam hal ini ayam goreng Telongso yang akan kita geber semaksimal mungkin untuk bisa tersebar di seluruh Indonesia. Yang dimana komunikasi-komunikasi hal terkait itu sudah kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, go internasional harus kita gerakin secepatnya. Karena 2016 itu go internasional sudah menjadi wacana kami sebetulnya. Dan 2018 go IPO. Cuman di pertengahan kita menghadapi pandemi COVID sehingga concern kita untuk bertahan di era COVID. Tapi ternyata dengan strategi kami yang cukup tepat yang sudah kami jelaskan tadi, 2020 kita masih mendapatkan penghargaan dan mampu membuka cabang 3 atau 4 cabang di pandemi COVID saat itu. Sehingga mungkin ya ini kehendak Tuhan di mana go internasional kita akan berlakukan after IPO. Oke, nah Mas Nanang, dengan penggunaan uang atau dana modal dari IPO ini, kontribusinya akan mengalir kemana? Kontribusi itu sendiri yaitu tadi. Yang paling besar? Paling besar kita akan bagi. Yang bagi itu pada dasarnya yang pertama kan kita tahulah capital market dan juga untuk industri real sendiri harus sama-sama semua di-maintain ya. Sehingga kita akan bagi dengan strategi kita pastinya. Untuk apa? Untuk industri capital market itu sendiri biar harga saham tetap bisa stabil. Yang kedua, untuk industri real kita tetap akan bisa bertumbuh. Jadi akan kita split di 3 poin itu tadi, supply chain, brand itu sendiri, dan untuk melakukan maintenanisasi di industri saham itu sendiri. Oke, baik. Kalau misalnya kita juga melihat begitu ya, dari pembagian hal tersebut, Anda melihat strategi apa yang kiranya juga perlu disiapkan agar nantinya setelah atau pasca IPO, harga saham dari Baik juga akan sustain begitu, ataupun tidak langsung anjlok dalam beberapa minggu atau beberapa hari bahkan. Siap. Jadi pada dasarnya, hal tersebut kan tergantung pada fundamental sendiri. Sudah saya jelaskan tadi, fundamental perusahaan kami cukup sangat kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan kita lakukan ke depan pasti kita akan lakukan untuk brand kita sendiri kita akan lakukan rebound. Rebound itu salah satunya adalah kita akan melakukan perbaikan-perbaikan agar outlet maupun resto kita sendiri mengikuti tren dan zaman yang memang diminati market hari ini. Sehingga harapannya apa? Harapan dengan bisnis real yang tumbuh kuat, tumbuh pesat, ini akan mempengaruhi harga saham kita yang akan kita jaga untuk stabil. Oke, baik. Mas Reza, dengan sektor yang tentunya begitu ya di ayam goreng Telongso ini lebih ke F&B, Anda melihat emiten-emiten pendahulu di sektor ini di bursa kita seperti apa? Sustainable-nya? Ya, mungkin kalau kita lihat secara tren, terutama untuk saat ini, terutama seperti Fast, dari franchise dari KFC itu juga sedang mengalami masalah dengan adanya ban dari produk-produk yang related to Israel dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi potensi untuk UMKM itu mengalami pertumbuhan, sehingga masyarakat yang awalnya mengonsumsi produk-produk franchise dari luar negeri yang related to Israel, mereka beralih ke produk-produk lokal. UMKM lokal. Sehingga itu harus menjadi kesempatan kita. Itu menjadi kesempatan untuk produk-produk mungkin franchise yang dalam lokal. Mungkin saya ingin tanya sedikit Pak ke Pak Nanang lagi terkait dengan segmen-segmen dari Baik sendiri yang mengalami ada perubahan yang awalnya segmen bahan baku yang juga cukup berkontribusi secara laba bersihnya itu positif, namun belakangan ini sempat mengalami kerugian. Itu kenapa sih Pak? Dan beralih pertumbuhan yang signifikan di segmen gerai itu gimana mungkin Pak? Ya, jadi kan gini, saat mengalami kerugian itu kan pas di momen pandemi saat itu. Di momen pandemi yang pasti semua ikut terhantam lah ya. Kita tidak menutup kemungkinan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, after COVID semua pasti akan naik. F&B kita pun juga ikut bertumbuh. Karena apa? Karena di beberapa titik sebetulnya kita sudah melakukan rebound itu tadi, melakukan peremajaan untuk bisa bersaing dengan brand-brand baru yang memang dibuka after COVID. Karena mau tidak mau ini kan memang seruan dari
dari pemerintah sendiri dalam hal ini yang dinaungin oleh Kemenpar Pak Sandiaga Uno bahwasanya nanti after COVID yang akan bangkit adalah industri wisata terlebih dahulu. Tentunya kuliner kan masuk di industri wisata juga, wisata kuliner kan. Sehingga semua orang itu berbondong-bondong melakukan investasinya di industri kuliner itu sendiri. Sehingga saat itu kita jadikan kesempatan juga untuk melakukan rebound, untuk bisa bersaing dengan brand-brand baru yang lain. Sehingga pertumbuhan revenue kami cukup bagus di gerai itu tadi. Begitu. Oke, siap. Oke, baik. Nah ini kalau kita lihat ini cabangnya juga terus begitu ya, bertumbuh dan juga cukup baik. Kalau misalnya kita lihat dengan tadi Anda katakan ada brand-brand baru pasca COVID dan ini apakah memang tidak menjadi tantangan tersendiri Mas Nanang? Ya, jadi begini. Tantangan itu pasti ada, tapi bukan pengusaha kalau kita kalah dan menolak tantangan tersebut. Hal itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Tapi saya melihat kita masih punya potensi. Poin yang pertama, tim kita usianya masih sangat muda. Semuanya kelahiran tahun 90-an. Sehingga kita tahu dong, Indonesia saja menuju masa keemasan di tahun 2045 kalau tidak salah. Karena apa? Karena bonus demografi yang memang isinya anak muda. Itu harus kita kasih reward dan kesempatan buat mereka, tim-tim kami. Di mana kalau sudah isinya anak muda, itu kan mereka punya visi, misi, dan daya juang yang cukup luar biasa. Dan itu kemungkinan tidak dimiliki oleh beberapa pesaing kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak kok anak-anak muda yang memang membuka bisnis kuliner. Kita punya pengalaman. 11 tahun itu tidak bisa ditiru. Begitu. Sehingga kami punya pengalaman yang memang sudah melakukan dan bergerak di industri F&B ini selama 11 tahun. Kalau masih ada kok yang lebih pengalaman, ada lagi. Saya juga mulai tahun 2005 saya sudah mulai berbisnis sambil kuliah. Sehingga begini ya, mindset dan mentality bisnis saya itu cukup benar-benar dibentuk mulai sejak lama. Jadi hal itu yang menjadikan saya masih optimis dan percaya diri untuk mampu bersaing dengan halangan-halangan, salah satunya dengan brand-brand baru yang memang bertumbuh. Begitu. Oke, baik. Terakhir mungkin saya akan bertanya ke Mas Reza. Dari segi valuasi, penawaran harga saham, dan juga dana raupan yang nantinya juga akan diperoleh begitu ya dari hasil IPO ini, apa saran dari Anda untuk baik? Ya, mungkin kalau kita lihat secara valuasi pun sebenarnya sudah berada di level yang cukup wajar, di kisaran under 20 lah, yang mana secara rule of thumb untuk produk-produk yang memang memiliki growth yang cukup tinggi, itu merupakan produk yang menarik lah untuk diinvestasikan IPO. Namun terutama untuk saya sendiri, mungkin saya akan juga bertanya kembali ya ke Pak Nanang ya, terkait dengan dana raupan 60 miliar ini. Mungkin ini akan menjadi kekhawatiran investor khususnya terkait dengan likuiditas nih Pak. Ini gimana nih menurut Bapak kira-kira terkait dengan 60 miliar ini likuiditas akan cukup beresiko kah atau gimana untuk menangani dari pergerakan harga sahamnya ketika nanti listing di bursa? Siap. Jadi begini ya. Untuk baik ini sendiri, ini kan dimiliki oleh saya dan istri. Dalam hal ini tidak ada tidak ada pihak eksternal misalnya atau komisaris segala macam, tapi pure didirikan oleh kami dan itu pun yang kita berikan kepada market cuma 20%. Dan untuk yang saya baca juga, pas yang listing barengan dengan kita semua di bulan Februari, ini kita yang masih kategori paling kecil. Sehingga saya rasa invest di baik itu jauh lebih aman.